Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka sama-sama mengikuti perkuliahan tahsin tilawah Al-Qur'an. Salam serta salam semoga tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita umatnya. Semoga istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, untuk berkahnya pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya mari kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Baik. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita akan membahas tentang makharijul huruf al-lisan ya. Makharijul huruf al-lisan, yang pertama adalah huruf-huruf yang keluar dari pangkal lidah ya. Huruf yang keluar dari pangkal lidah ada dua, yaitu ada huruf qaf dan huruf kaf ya, huruf qaf dan huruf kaf. Seperti yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tujuan kita mempelajari makharijul huruf ini adalah agar kita tidak salah dalam pengucapan ya, pengucapan huruf-huruf tersebut. Karena kalau kita salah dalam pengucapan, maka akan merubah suatu makna ayat, akan merubah ya. Contohnya huruf qaf, kita baca huruf kaf ya. Qaf kita baca huruf kaf. Contoh di kalimat mungkin dalam bahasa Arab ada kolbun ya, kolbun itu pakai kaf. Tapi ketika kita baca dengan huruf kaf, kalbun, maka akan berubah artinya ya. Qaf dengan kolbun dengan huruf qaf itu artinya hati atau jantung ya, jantung. Sedangkan kalau kalbun pakai huruf kaf itu artinya ke hewan ya, hewan, atau lebih tepatnya kepada anjing gitu ya, anjing seperti itu. Jadi itu pentingnya kita belajar makharijul huruf dengan benar ya, dengan benar. Jadi tujuan kita belajar makharijul huruf adalah yang pertama tadi agar terjadi kesesuaian ya, kesesuaian, kemudian agar makna dalam satu ayat itu tidak berubah ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke yang pertama dulu ya. Tadi tujuan sudah disampaikan bahwa mahasiswa dapat mengetahui makharijul huruf al-lisan ya, bagian pangkal yaitu huruf qaf dan kaf. Kemudian mahasiswa mampu mengucapkan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid ya. Kita masuk ke huruf yang pertama yaitu huruf qaf ya. Huruf qaf. Qaf itu keluar dari al-aqsa ya, keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian yang lunak ya. Jadi huruf qaf itu keluar dari aqsal lisan, pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit atas bagian yang lunak ya. Mohon diperhatikan ya, nanti saya putarkan videonya, teman-teman perhatikan, nanti baru kita praktekkan bersama-sama ya. Mana ini nyalain? Diperhatikan dengan seksama ya, nanti bisa dipraktekkan masing-masing ya. Perhatikan itu adalah posisi ya, posisi pangkal lidah ya, bertemu dengan langit-langit yang lembek. Ini langit-langit yang lembek atau langit-langit yang lunak ya, yang lunak. Jadi qaf adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak ya. Ya, diperhatikan. Oh, baik. Jadi gambarnya seperti ini ya.
seperti ini, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lembek. Ini langit-langit yang lembek ya. Nah, kemudian latihannya bisa memakai itu nanti ya. Aqo ya. Aqo. Ko ku qi. Ko ku qi. Dalam kalimat bisa pakai al-haqqu ya. Qalu yaquluna. Baik, selanjutnya kita masuk ke huruf yang kedua. Yang kedua adalah huruf kaf ya. Huruf kaf keluar dari aksal lisan atau pangkal lidah bertemu dengan langit bagian atas ya. Aksal yaitu aksal lisan atau pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian yang keras ya. Langit-langit bagian yang keras. Kalau tadi qaf dengan langit-langit yang lunak, sekarang kaf dengan langit-langit yang keras ya. Mohon diperhatikan videonya. Diperhatikan dengan seksama, nanti baru kita praktekkan ya. Ya, diperhatikan baik-baik. Nanti minta dibedakan ya, mana beda antara huruf qaf dengan huruf kaf ya. Kalau kaf ya pangkal ya. Pangkal itu bertemu dengan langit-langit yang keras ya, langit-langit yang keras ya, yang keras. Baik, ini gambarnya ya. Jadi pangkal bertemu dengan langit-langit yang keras. Kalau qaf tadi bertemu dengan langit-langit yang lunak ya. Itu bedanya ya. Kemudian untuk latihannya nanti ada ak, ka, ku, ki. Dalam kalimat yaktubuna ya. Kemudian zikrok ya. Baik, jadi mohon jadi perhatian untuk teman-teman sekalian, makharijul huruf tersebut ya, mana makharijul huruf qaf dan mana yang makharijul huruf kaf ya, kaf. Baik, kita latihan bersama-sama cara melafazkan huruf qaf ya, cara melafazkan huruf qaf ya. Diingat ya, huruf qaf keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak ya. Kita praktekkan bersama-sama, perhatikan saya dulu. Aqo, ko, ku, qi. Aqo, ko, ku, qi. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Aqo, ko, ku, qi. Lagi. Aqo, ko, ku, qi. Lagi. Aqo, ko, ku, qi. Sekarang dalam kalimat ya. Al-haqqu. Al-haqqu. Perhatikan ya, bibir dimonyongkan kalau dia berbaris dhammah, al-haqqu ya. Tapi kalau dia berbaris fathah, ko, jadi bibirnya bukan ko, bukan, tapi ko ya. Ko. Sekarang kita lihat yang di bawah, contoh yang di bawah, qalu. Lagi bareng-bareng, qalu. Yaquluna. Coba Jalal dipraktekkan. Qalu yaquluna. Asep. Qalu yaquluna. Ilham. Qalu yaquluna. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke huruf kaf ya. Huruf kaf. Baik, selanjutnya kita masuk ke huruf kaf ya, huruf kaf. Ingat ya, kaf keluarnya dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras ya. Ak, ka, ku, ki. Ak, ka, ku, ki. Ak, ka, ku, ki. Dalam kalimat yaktubuna, yaktubuna, yaktubuna. Baik, sekarang kita praktekkan bersama-sama ya. Ak, ka, ku, ki. Ak, ka, ku, ki. Lagi. Ak, ka, ku, ki. Kemudian dalam kalimat yaktubuna, 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 yaktubuna. Coba sekarang Ari. Yaktubuna. Lagi. Yaktubuna. Akas. Yaktubuna. Yaktubuna. Baik, satu lagi.
Silakan, Fajri. Yaktubuna. 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 Jadi ada bunyi hamasnya ya, walaupun sifatnya nanti kita pelajari, tapi bunyi hamas itu tetap harus dibunyikan ya. Yaktubuna. Yaktubuna. Baik, selanjutnya ya. Baik, bagi teman-teman, tadi kita sudah sampaikan ya, Ana sudah sampaikan bagaimana makharijul huruf qaf dan bagaimana makharijul huruf kaf. Baik, saya rasa teman-teman sudah paham ya. Bukti teman-teman sudah paham, saya akan tanya ya. Tanya lagi apakah teman-teman sudah paham. Baik, saudara Jalal, coba disebutkan atau dijelaskan apa beda makharijul huruf qaf dengan makharijul huruf kaf. Kalau makhraj huruf ko itu, huruf ko keluar apabila pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas yang lunak. Baik. Sedangkan kalau makhraj huruf kaf itu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas yang keras. Baik. Baik, jadi diperjelas lagi, qaf itu keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak ya, sedang kaf ke pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras, Baik, terima kasih. Semoga yang lain juga paham. Baik, sekarang karena Ana merasa sudah paham, saya merasa sudah paham apa yang disampaikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Baik, silakan. Ustaz, bagaimana cara mengetahui makhrajul huruf? Baik, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mengetahui makharijul huruf ya ada 3 cara ya, 3 cara. Yang pertama adalah kita sukunkan huruf tersebut ya. Contohnya huruf kaf, kita sukunkan ya huruf kaf, maka dibaca ak ya. Kemudian yang kedua diberi huruf hidup ya, aka diberi huruf hidup, dihidupkan maksudnya ka. Kemudian selanjutnya ditasydidkan akka. Jadi di situ akan ketahuan ya. Dari 3 cara itu silahkan antum pilih mana yang lebih tepat ya. Kalau saya pribadi saya lebih memilih yang sukun untuk mengetahuinya ya. Nah, jadi posisi lidah itu nempel, lidah yang lembek itu nempel ke langit-langit yang keras. Nah, ada 3 cara, bisa disukunkan bisa diberi baris ya, baris hidup ya. Kemudian bisa ditasydidkan aku. Baik teman-teman, sampai kita di penghujung pertemuan kita pada pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham apa tadi yang sudah disampaikan ya, sudah dipraktekkan juga bersama-sama. Namun untuk menguatkan ya, untuk membuktikan bahwa antum-antum semua sudah bisa, antum-antum semua sudah mengerti, maka akan ada tugas ya, ada tugas. Yang pertama, antum latihan sendiri nanti, latihan sendiri di depan kaca ya, depan kaca atau cermin mengucapkan makhraj huruf qaf dan kaf itu ya. Kemudian latihan selanjutnya adalah tugas selanjutnya latihan bersama teman-teman ya. Pilih satu di antara teman kalian bertalaki atau musyafahah untuk mempraktekkan cara pengucapan huruf ya. Kemudian nanti akan dipraktekkan pada pertemuan selanjutnya, pada pekan selanjutnya. Jadi seperti itu, sudah paham ya tugas yang diberikan ya. Yang pertama latihan sendiri di depan cermin sendiri ya. Latihan, kemudian yang kedua latihan bersama teman, berpasang-pasangan ya. Kemudian nanti kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, sudah sampai kita di penghujung pertemuan pada pagi hari menjelang siang ini ya. Mudah-mudahan apa tadi yang kita pelajari, yang Ana sampaikan bisa antum pahami dan bisa antum praktekkan ketika tilawah Al-Quran ataupun nanti ketika antum menjadi imam ketika sholat ataupun nanti ketika antum mengajar ya, mengajar di TPA atau mengajar privat, itu mungkin bisa antum praktekkan ya. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf ya dalam penyampaian. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah kita ketemu lagi di pekan yang berikutnya. Terima kasih.